Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama meneruskan materi yang sudah kita lalui kemarin, yaitu diantaranya tentang definisi nikah, ya, rukun dan syarat nikah, dan yang terpenting diantaranya adalah masalah talak. Nah, untuk melanjutkan masalah talak, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ya, ada juga yang namanya iddah. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu iddah. Dalam materi kali ini, ya, yang kita bahas diantaranya adalah pengertian iddah, tujuan dari iddah itu sendiri, dan macam-macam iddah. Pengertian iddah secara bahasa artinya adalah waktu menunggu. Nah, di dalam Islam yang namanya iddah adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau memang karena cerai talak, ya, ketika suaminya masih hidup, maka perempuan tersebut, ya, diperintahkan untuk menunggu dan menahan diri dari laki-laki lain untuk menikahi perempuan tersebut. Hukum iddah sendiri yaitu wajib, ya, karena bertujuan untuk memastikan apakah perempuan tersebut rahimnya sedang mengandung atau tidak. Ya, hal itu, ya, adalah penyebab kenapa seorang perempuan harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Bahkan dalam ayat, ya, dalam surat Al-Baqarah sendiri disebutkan ketika diantaranya seorang perempuan ditinggal wafat oleh suaminya, maka bagi seorang laki-laki untuk melamar perempuan tersebut pun tidak diperbolehkan, walaupun hanya sekedar melamar dengan kata-kata yang jelas. Banyak sekali ayat yang mengatakan tentang iddah. Di antaranya kita bisa baca di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Dalam surat yang lain, ayat yang lain, yaitu diantaranya wallaiya isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidun. Al-ayah. Demikian termasuk ayat-ayat tentang masalah iddah. Macam-macam iddah, ya, nanti bisa dibagi di antaranya. Satu, iddah karena ditinggal mati, ya, karena suami meninggal dunia. Satu di antaranya, jika istri hamil, iddahnya sampai melahirkan. Namun jika istri tidak hamil, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Demikian iddah karena ditinggal mati oleh suaminya.
Sedangkan iddah karena cerai hidup, maka satu diantaranya, istri yang belum dicampuri maka tidak punya masa iddah. Jadi ketika ditalak dan sang istri belum pernah dikumpuli, ya, maka istri tersebut ketika ditalak tidak punya masa iddah. Jadi boleh langsung dinikahi oleh laki-laki lain. Secara kasarnya kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya, istri pernah dicampuri, maka nanti dibagi. Istri mengandung, iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya, kemudian istri masih mengalami menstruasi, iddahnya 3 kali suci. Sedangkan istri yang menopause, ya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Menopause diantaranya adalah pengertiannya adalah perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi, maka iddahnya adalah 3 bulan. Hak-hak istri selama masa iddah diantaranya adalah istri yang menjalani masa iddah karena ditalak rojoi atau talak yang dapat dirujuk kembali, atau istrinya terkena talak bain atau tidak dapat dirujuk kembali yang sedang hamil. Apabila terjadi salah satu hal tersebut, maka ia berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan nafkah dari suami yang menceraikannya selama masa iddahnya. Selanjutnya, istri yang dalam masa iddah dikarenakan suaminya wafat, maka ia hanya mendapat hak waris walaupun sedang hamil. Yang selanjutnya, wanita yang dicerai dengan talak bain atau tidak dapat rujuk kembali atau talak tebus khulu, ya, talabus yang atau dalam istilahnya disebut khulu, maka baginya hanya mempunyai hak tempat tinggal saja dan tidak yang lainnya. Untuk melanjutkan dan menyempurnakan pada pembahasan bab munakahat, maka setelah ini kita bahas tentang bagaimana hak suami, bagaimana hak istri, dan bagaimana hak keduanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwasanya pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka untuk membentuk keluarga yang bahagia tersebut perlu dicermati tentang hak dan kewajiban masing-masing dari suami istri. Perlu diketahui juga sebelum membahas hak, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu tentang pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah diantaranya adalah yang disebut pernikahan mut'ah, ya. Kemudian juga ada yang disebut pernikahan sigor, ada juga yang disebut dengan pernikahan dengan jalur muhallil, dan yang paling terpenting diantaranya adalah pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Dan lebih lengkap bisa kita pelajari di buku PAI kelas 12 SMK, ya, halaman 128. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri, yaitu diantaranya diperbolehkan hubungan fisik, termasuk diantaranya adalah hubungan seksual,
timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua, sehingga istri diharamkan menikah dengan ayah, suami, dan seterusnya. Berlaku hukum pewarisan antara keduanya. Ya, dihubungkan nasab anak mereka dengan suami dengan syarat kelahiran paling sedikit 6 bulan sejak berlangsungnya akad nikah dan dukhul atau berhubungan suami istri. Berlangsungnya berhubungan baik antara keduanya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Ya, dan yang terakhir, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Kewajiban suami terhadap istri yaitu memberi, sedangkan kewajiban istri terhadap suami ada 3. Kemudian taat kepada suami, baik selama perintah istri suami kepada kebaikan, maka seorang istri wajib dan lain sebagainya. Ya, menjaga diri dan kehormatan keluarga, khususnya terhadap antaranya istri adalah merawat dan mendidik, memimpin rumah tangga, merawat diri, dan yang terakhir adalah membimbing dan mendidik, mendidik di depan khalayak banyak yang bukan mahramnya. Anak istri ketika di rumah akhirnya diberi keturunan, melaksanakan perawatan diri, maka yang merawat diri itu bagian dari kewajiban istri terhadap suami. Demikian materi bab munakahat telah kita selesaikan semua, walaupun singkat, semoga memberi barokah dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.